Salam Hotman Paris. Beredar di medsos bahwa Kajari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo CS. Bravo Jaksa Agung, hebat Jaksa Agung. Jangan-jangan karena saran dari Hotman Paris 2 hari lalu, berdasarkan arif kebijaksanaan di postingan saya sebelumnya, menyarankan agar Roy Suryo CS jangan ditahan, melihat situasi politik dan situasi ekonomi sekarang ini terjadi guncangan di mana-mana. Jangan ditambah lagi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saran saya waktu itu, yang penting proses hukumnya jalan terus. Boleh kalau bisa jadi tahanan rumah atau tahanan kota, yang penting proses hukumnya jalan terus. Tapi waktu itu saya sarankan jangan dipenjara dulu. Ya, itu adalah saran saya yang murni, tidak memihak Jokowi, tidak memihak Roy Suryo, tapi saya salah satu pengamat, walaupun bukan politikus. Saya ngerti keadaan masyarakat sekarang ini. Saya ngerti keadaan Bapak Presiden Prabowo yang dulu 25 tahun minta nasihat hukum dari saya. Jadi murni, saran saya itu tidak memihak siapapun, murni arif kebijaksanaan. Yang penting proses hukumnya saling membuktikan, itu baru jago. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, Kajati DKI dan juga Kajari Jakarta Selatan yang secara arif bijaksana tidak menahan Roy Suryo. Ini lagi kaki gue sarap kejepit ini karena kebanyakan berdansa dengan sepatu mahal Louboutin. Gue jadi pusing nih, sehingga lagi di dokter di berpakaian kumal begini ya. Jadi sekali lagi, Hotman tidak tertarik politik, tidak musuhi siapapun. Saya siap tetap bergerak di Hotman 991, bergerak ke seluruh Indonesia. Sekarang tim kita lagi bergerak di Bandung untuk memberikan bantuan hukum kepada korban dan keluarga si wanita yang dikurung sama pacarnya selama 3 tahun dan dianiaya. Oke? Bravo Jaksa Agung, selalulah arif bijaksana. Kepada tim kuasa hukum, jangan biarkan ada oknum pengacara lain ikut-ikutan. Kepada tim kuasa hukum Jokowi, jangan biarkan ada oknum pengacara lain seolah-olah pahlawan. Orang dia reputasinya begitu, sudah bermasalah hukum, bermasalah ini, klien nggak punya, masa dia ikut-ikutan? Kalian tim kuasa Jokowi lebih hebat, lebih berkarir daripada dia. Protes, bilang sama dia, lu jangan ikut-ikutan lo, apa-apa ngomong. Klien lain juga di nebeng-nebeng melulu lo, gitu loh ya. Kayak Hotman dong, seluruh dunia kliennya. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Amin. Kebenaran menyala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Suryo dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh sekarang, dan ini adalah kemenangan rakyat, perjuangan kita semua. Tentu saya juga tidak habis lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya tercinta yang sudah menjamin saya, dan juga seluruh teman-teman yang memberi saya selama ini, terutama juga untuk para lawyer yang luar biasa perjuangannya membersamai kita semuanya. Dan tidak ada lupanya juga, saya haturkan terima kasih untuk para media, termasuk tentu saja media mainstream, infotainment, dan para YouTuber yang selama ini juga terus berjuang bersama kita. Antara lain tentu saja Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Ugraseno Tribrata, kemudian juga Salam Akal Waras Channel, kemudian Refri Harun Channel, Langkah Update, Sentana Podcast, Rujak Bebek, ya, kemudian channel MM93, dan tentu saja sahabat saya
AATI Garut yang juga terus memberikan semangat kepada kita semuanya. Dan perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia, ya Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di Kejaksaan, ya mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Wajar, itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan, karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Amin ya Allah. Ya. Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Alhamdulillah. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif, dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya, dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut, dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Tegunojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya, yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum. Tolak RJ. Tolak RJ. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak pertanyaan. Oke, silakan Dr. Tifa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh ke tengah, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Ya. Bang, Silakan. izin, tadi terkait penangguhan ini, poin-poin apa aja sih yang disampaikan hingga pada akhirnya jaksa memutuskan mengamini penangguhan penahanan dari Mas Roy? Kami bacakan sedikit ya, surat yang dibuat. Ke kamera bang. Oke. Ini standar sesungguhnya ya. Untuk meminta penangguhan ini tidak ditahan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami selama ini mematuhi prosedur wajib lapor dengan baik sehingga tujuan dari penahanan juga tidak efektif jika diterapkan. Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Bahwa klien kami tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasannya sah. Jadi setiap dipanggil datang. Kemudian tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah berupaya melarikan diri, itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, itu juga penting. Tidak pernah melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini melakukan ulang tindak pidana ini tentu dengan catatan ya, bahwa apa yang menjadi masalah ini masih harus dibuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti maling, merampok, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat bagi kami. Oke. Tidak terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri dan tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dan juga yang penting, kenapa kemudian ini bisa dikabulkan? Karena ada 2 penjamin. Penjamin pertama adalah istri dari Mas Roy Suryo, Mbak Ririn, dan kemudian penjamin kedua anak dari Dr. Tifa, Dinda Rizky. Kemudian kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah, itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah, itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Ya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga penuntut umum ya tadi kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dok. Ya, saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya.
bahwa keadilan tidak mati di negara kita. Insya Allah ya. Sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Oke, silakan Mas. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta. Masya Allah. Sudah menjamin. Masya Allah. Dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus sudah kalau media sudah kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka. Merdeka. Bang, sedikit terkait pernyataan respon yang menyebut bahwa kasus ini menjadi propaganda politik yang dibalut penelitian, tanggapan Anda seperti apa? Nanti kita pada kesempatan lain. Karena pada kesempatan ini kita ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Soal kemudian nanti bagaimana kita menanggapi pro dan kontra, kami istirahat dulu sebentar. Ya. Menikmati tidak ditahannya para klien kami ya. Cukup. Oke, ya, cukup ya. Cukup ya. Ada informasi. Nanti diteruskan di podcast dan di acara. Sidang perdana dari kejaksaan dan Belum. Masih belum ada jadwal ya. Sampai lagi terus tuh. Mungkin jaksa lebih objektif. Jaksa dalam melihat ini benar-benar jalan tengah buat dia. Ya kan? Tapi sidang tetap. Rencananya kapan memang sidang tetap? Ya kita tunggu. Masih mungkin ya. Masih mungkin tetap. Loh, woi, jamaah tunggu. Sorry. Halo. Iya, kemungkinan tetap. Jadi tadi itu memang nampaknya dari kepolisian juga ada di situ, ya kan, juga melakukan mungkin juga ada di ruangan. ya mungkin mereka juga lobby untuk mempertahankan tersangkanya ya. Kami juga dalam arti memberikan penjelasan yang mana ini adalah tindak pidana ringan, kenapa harus ada penahanan, dan kami kooperatif, ya kan, kami akan hadir kalau memang ada wajib lapor, kami akan wajib lapor, itu aja kami sampaikan. Tadi ada beberapa pelaporan daripada Pradi Bersatu yang dikatakan Pradi Bersatu itu ada Letsmanan dan lain-lain, itu pelaporan mereka juga tertolak tuh Pak. Loh memang mereka melaporin apa? Ya kan? Ini kan peristiwa bukan peristiwa individu. Tidak ada kepentingan Dokter Tifa, Roy, itu kan ada kepentingan. Apa coba? Tapi dia berbuat sesuatu demi rakyat Indonesia. Sebagai seorang peneliti. Iya, sebagai peneliti, ya kan, dia menemukan dugaan-dugaan awalnya itu hanya diteliti sampai sekarang ini. Ya, di persidangan nanti itu akan membuktikan lebih dalam lagi bahwa apa yang kita tuduhkan atau kita duga pemalsuan dan mungkin tidak ada ya, itu mungkin terbongkar nanti. Ada nggak tindakan langkah hukum yang akan ditempuh untuk Letsmanan? Oh iya, itu tetap. Kami akan lakukan dalam waktu dekat ini. Kami akan melakukan pelaporan terhadap 3 orang itu. Ini nggak ada hubungan dengan kejaksaan, tapi yang jelas mereka itu juga harus bertanggung jawab. Ya kan? Kami akan laporkan dengan laporan palsu karena laporan dia itu tidak ada. Ternyata tidak ditemukan. Kalau tidak ada artinya apa? Tidak terbukti. Kalau tidak terbukti apa? Selama ini mereka mencemarkan nama baik kita. Tunggu. Untuk Letsmanan dan Pradi Bersatu ya Pak? Iya. Letsmanan, kemudian Andi Kurniawan ya kalau nggak salah, terus Maret siapa itu? Ya itulah. Itu. Nah, itu siap-siap aja. Kami dari awal memang mau melaporkan. Laporan kami bukan 28 ayat 2 dan sebagainya, tapi 160. Yang mana kita akan kenakan pasal 361. Laporan palsu. Itu ancaman berapa lama Pak? Ya berapa lama, yang penting mereka bisalah merasakan kenikmatan hotel rodeo. Pak, kemarin kan Dokter Tifa dan Mas Roy ini terakhir itu dari Polda itu dirawat inap ya Pak? Iya. Dan hari ini di Jaksa itu tidak ditahan. Ini banyak yang salah paham ya. Kemarin dibawa ke rumah sakit itu bukan keinginan dari 2 orang itu. Bahkan kita menahan kan, kita protes kan mau dibawa ke rumah sakit. Ya, tapi menurut dokter mereka menemukan ada penyakit bawaan dari mereka. Ya otomatis kadang-kadang orang-orang itu kalau lagi
kayak banyak kurang tidur, apa itu kan keluar. Tapi dibawa ke rumah sakit bukan permintaan mereka, tapi inisiatif dari mungkin rekomendasi Polda, rekomendasi dokter mungkin berbahaya. Bahkan dokter meminta rawat inap, ya kan? Memang tidak boleh diajak karena dokter tidak mau bertanggung jawab. Bahkan dokter di Ramat Jati itu kan semua perwira polisi. Jadi oleh sebab itu yang menyarankan untuk rawat inap itu adalah dokter juga. Karena dengan hasil mungkin laboratorium mereka dan sebagainya. Ada kemungkinan dari Dokter Tifa dan Mas Roy ini dari kejaksaan ini nggak akan rawat inap lagi, nggak akan kembali ke rumah Oh sakit? enggak dong, kita ini kan artinya tidak ditahan, proses tetap berjalan. Ada kemungkinan wajib lapor lah, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya kita akan lakukan. Kita akan tunjukkan bahwa kita kooperatif dan kita tidak akan melanggar hukum dan kita akan selalu mengikuti arahan-arahan dari jaksa. Kami tidak akan menentang karena selama ini kami tidak ada kepentingan dengan jaksa ya. Jaksa selama ini objektif dan tidak ada hal-hal yang kami kecewakan dari perbuatan jaksa ini. Ya bersyukur kepada Allah ya. Terima kasih kepada para lawyer yang luar biasa ya, dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya yang membebaskan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Perjuangan masih panjang. Ya, perjuangan masih panjang. Ya, alhamdulillah beliau berdua tidak ditahan. Ya, tetap artinya kita akan terus berjuang. Dan mudah-mudahan kita akan melihat nanti di persidangan Jokowi bisa datang atau tidak. Jangan ngomong doang sebakul bahwa ijazah SD, SMA buktikan datang ya. Karena waktu di Solo tidak datang, waktu sidangnya Bambang Tri dan Gus Dur juga tidak datang. Coba kita akan buktikan nanti di sidang ini Jokowi berani datang atau tidak dengan membawa ijazah aslinya. Kalau tidak, bohong semua dan rakyat Indonesia selama ini sudah dibohongi oleh Jokowi. Terima kasih. Pokoknya siap-siap. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari lawyer-lawyer kita yang tajam, yang akan terus ya membabi buta. Pertanyaan itu akan diarahkan kepada Anda, Jokowi. Siap-siap Pak Jokowi pakai pampers saja kalau pakai pampers ya. Insyaallah ini Bang Ismar Saprudin dan Ustadz Dadi Hardadi dari Kang Dedi. Ya ini kebetulan lawyer dari pejabat semua nih. Alhamdulillah luar biasa LBH pejabat. Terima kasih ya Bang Ismar, Bang Dedi, Kang Dedi, Hardadi Ustadz. Ya kita berjuang bersama, jangan pernah mundur karena mundur sekali dalam membela kebenaran maka kita akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan bahwa alhamdulillah berkat doa semua masyarakat Indonesia, para YouTuber, para insan pers, insan media, dan satu lagi Mas Roy, emak-emak yang selalu dibully oleh kubu sebelah. Dan satu lagi yang luar biasa adalah mak-mak yang menaungi keadilan kita. Dewi Keadilan ini mak. Terus kepada tokoh-tokoh prominent yang luar biasa berjuang juga kepada kami, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, ya, kemudian Pak Dwi Cahyo, ya, mantan Hakim Agung, ad hoc, dan juga tokoh-tokoh lain yang sekali lagi mohon maaf kalau belum sempat saya sebut ya. Oke, ya Pak Narko juga, Pak Mur juga, senior-senior dari Forum FPP TNI dan juga dari Forum FPPI GMKR yang beberapa hari yang lalu ada di Bandung juga, di sana juga. Tapi jangan lupa tadi Dr. Tifa juga mengatakan juga ya, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya, kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Ya terima kasih untuk semuanya. Ya. Tapi satu lagi, ini informasi yang perlu saya sampaikan juga ya, bahwa terhadap laporan-laporan dari kubu sebelah. Nah, yang 3 orang. Saya sebut saja inisial L. Dan hari ini Mas Roy, saya barusan tadi nonton. Mereka marah-marah. Kasihan deh loh marah-marah. Siapa mereka? Pradi Bersatu. Marah-marah. Kasih timun. Mereka itu Mas Roy. Mereka udah siapkan pesta nasi tumpeng.
gagal alias boncos. Kita tidak menyiapkan nasi tumpah. Kita tidak menyiapkan hura-hura yang penting. Kita berdoa semoga negara kesatuan Republik Indonesia seperti baju yang saya pakai ini Garuda Pancasila. Ya. Jadi tetap kita gagah, tetap kita dan kita bersihkan dari orang-orang yang memang tidak jujur dan tidak kemudian yang batil dan kemudian zolim yang kemudian jahat kepada semua orang. Hukum harus ditegakkan. Itu semuanya. Ya. Nggak usah diulangi kata-kata buruk itu. Hormat Paris juga minta terima kasih. Oh iya. Berapa Hotman Paris? Atas semangatnya. Ya, dan gini Mas Roy, terhadap Pradi Bersatu yang hari ini kecewa dan marah-marah. 3 laporan dari kelompok Pradi Bersatu, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Marumat Samuel Suekan, laporan LP-nya digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Berarti apa? Berarti Laporannya mereka palsu. Dan siapa Pak Mas Roy? Orang yang membuat laporan palsu itu harus siap dikenakan tuntutan hukum sebaliknya. Ya. Akan kena. Termasuk orang yang buat hoax ya bahwa satu, saya melakukan pencurian atau penggelapan barang-barang di Kemenpora. Itu. Polda sudah memberitahu, alhamdulillah semua memang sudah clear lama tahun 2000. Bahkan sudah ada pengacara. Jadi itu orang yang itu juga akan kita kirim. Bahwa ijazah S3, sebuah ijazah palsu. Ya. Itu orang itu bodoh, nggak bisa baca aturan. Aturan untuk tahun sekian. Sudah mengklarifikasi. Jadi Bang Ramli ada Bang. Bang dibawa. apa? Oh iya. Bentar, masih apa? Belum. Lanjut aja dulu. Lanjut. Semua yang jahat akan ada tanggung jawab. Saya sudah menerima konsekuensi dari ketika dilaporkan dan terus kami jalani sampai dengan akhirnya kami siap untuk di persidangan. Kami berterima kasih kejaksaan sudah menyiapkan sebaiknya dan juga kepolisian yang menyiapkan tempat terbaik untuk kami beristirahat selama 3 hari 2 malam. Karangan bunganya suruh diambilin lagi. Oh iya benar. Karangan bunga tolong dicek. Jangan-jangan pembuat bunga papan sudah dibayar belum? Itu dibayar. Kan ngirim karangan bunga. Ya ada, saya udah baca. Terima kasih. Tetapi hari ini udah nggak ada. Loh, tadi kan sudah ada. Udah. Oh, udah. Tapi saya selamat juga. Kejaksaan tidak jadi dibakar. Karena laporannya dibatalkan. Ada yang mau copot Asbidum, copot Kajati. Dan satu lagi Mas Roy. Tadi saya sama Andi Azwan. Ya. Andi Aswan. Andi Aswan. Dia Baik. Hari ini kita membandingkan dengan kasusnya Sylvester Matutina. Ya. Kalau Anda gentleman, Anda serahkan dong Sylvester ke kejaksaan biar dia selesai. Aduan ini mau ditahan Sylvester dong. Tunggu jadwalnya dia. Saya menghadapi semuanya dengan tegar, tidak pernah lari dari tanggung jawab, ya gitu. Karena apa? Apalagi Didukung sama Hotman nanti. mama yang luar biasa bersama keluarganya, ya luar biasa. Dan ada juga, ya keluarganya penting karena keluarga itu berkorban. Ada satu mama yang kita doakan semoga bayinya sehat. Iya. Oke ya. Saya tidak lama-lama, kita hormati kejaksaan yang sudah Ini punya siapa? Oke, terima kasih ya. Siapa?